Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana ma kunna linahtadiya lana hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'askum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'alla khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nggih, alhamdulillah atas karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, ya, entah itu dalam bentuk nikmat kesehatan, nikmat keislaman, dan nikmat keimanan yang patut kita syukuri, karena tanpa ada kekuatan tersebut, di mana kita diberikan kenikmatan, di mana kita diberikan kesehatan, ya, yang ada perantara-perantara, namun sumber dari semuanya adalah dari Allah, ya. Jadi perlu kita syukuri, dikarenakan dengan rasa syukur itu kita lebih motivasi untuk menjalankan ibadah itu lebih rileks, bisa ada motivasi yang lebih tinggi, improve untuk meningkatkan keimanan juga semakin baik, ya. Insya Allah dengan rasa syukur itu yang perlu kita kelola, nanti juga baik buat kita. Shalawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita mengetahui pedoman-pedoman akhlak, pedoman-pedoman karakter yang menjadikan kita sebagai manusia yang berperilaku baik, mempunyai karakter yang baik, sehingga kita sebagai kaum muslimin patut bangga, patut senang, ya, dikarenakan ajaran Islam yang telah Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah, ya, dalam kehidupannya sehari-hari, dari mulai tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi. Lalu pembahasan kali ini mungkin kami mengawali dari Al-Quran, ya. Dari Al-Quran itu kenapa harus kita hafalkan. Dalam suatu ayat dikatakan inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi dari ayat tersebut ini yang menjadikan beberapa kaum non muslim mungkin menganggap kenapa kok ada kata ganti dhamir yang kembali kepada Allah, tapi di situ pakai na. Nah, ini dalam bahasa Arab dikatakan na yang panjang itu dikatakan bahwa diartikan adalah kami. Tapi mengapa Allah menyebutkan bahwa di situ ada huruf na, ya? Dari kata tersebut bahwa perantara untuk menjaga Al-Quran itu bukan semata-mata dari Allah saja, tapi bagaimana sebagai kaum muslimin juga harus menjaganya, ya. Kalau kita melihat histori dari Al-Quran, ya, histori dari Al-Quran dulu itu pembukuannya itu pembukuannya kan baru bisa diterbitkan itu kan di zaman Utsman bin Affan. Walaupun secara idenya itu memang dari zaman Khalifah Abu Bakar. Namun dari situlah kita mengetahui bahwa Al-Quran ini memang harus kita jaga. Oke. Tidak bisa serta-merta kalau Al-Quran itu yang menjaga Allah, terus akhirnya ya sudah biar Allah saja yang menjaga tanpa ada perantara tersebut. Sunatullahnya bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah, ya. Namun kita sebagai manusia yang diberikan akal, pastinya kita bisa berpikir secara logis bagaimana sunatullah ini mengatur, ya. Kita pun kalau misalkan berdoa, ya, berdoa untuk misalkan diberikan rezeki yang cukup, diberikan kekayaan seperti itu tidak langsung harta itu langsung datang, tapi ada perantara-perantara tersebut yang itu ada sunatullahnya sendiri. Allah tidak ingin kita supaya sistemnya praktis, ya, pragmatis.
yang artinya nanti tahu-tahu uang itu datang kepada kita. Nah di lain itu pun bagaimana ya Al-Quran itu harus kita jaga. Cara menjaganya pun bukan hanya dalam berbentuk tulisan ya, dalam berbentuk tulisan terus dibukukan seperti itu. Itu untuk faktor awalnya memang harus seperti itu ya. Dikarenakan di faktor awal pun pembukuan Al-Quran yang awalnya tersebar di mana-mana ya, ada yang di batu, di pelepah kurma maupun di yang lainnya itu akhirnya di daun kurma ataupun yang lainnya itu akhirnya bisa dikodifikasikan. Nah, lalu bagaimana kita menjaga Al-Quran dengan menghafalnya ya. Nah, menghafal Al-Quran ini butuh semacam pembinaan khusus, bimbingan khusus. Tidak bisa bagaimana kalau misalkan seorang itu menghafal dengan sendiri. Saya kira itu mungkin hanya beberapa persen saja ya. Tapi akan lebih baik kalau misalkan ada motivatornya, ada yang memberikan semacam bagaimana tips-tips untuk menghafal. Karena tidak mungkin orang itu menghafal tanpa ada motivasi ya. Bagaimana ketika motivasi sedang turun-turunnya tapi dia tidak memompanya ya. Memompanya pun berbentuknya pun berbeda-beda. Masing-masing orang itu cara memompanya berbeda-beda. Ada yang motivasinya karena menganggap menghafalkan Al-Quran kita mendapatkan ilmu yang baru. Ada yang berpendapat bahwa dengan menghafalkan Al-Quran fadilah-fadilahnya yang bisa memberikan mahkota kepada orang tua maupun fadilahnya bisa memberikan syafaat yang atas izin Allah ya. Itu juga fadilahnya masing-masing. Ada yang mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin karena ingin menghafalkan Al-Quran pengen tahu sensasinya. Begitupun kami ketika di pondok tahfidz Al-Quran selama 2 tahun di sana merasakan bahwa motivasi menghafalkan Al-Quran itu berbeda-beda dari setiap individu. Saya pun ketika pertama kali masuk dalam pondok tahfidz itu tidak ada keinginan untuk menghafalkan Al-Quran. Mungkin secara pribadi karena menganggap bahwa menghafalkan Al-Quran itu hanya sebagai saya ingin belajar ya sudah gitu saja. Namun ketika ada masa orientasi mahasiswa ya, pada waktu itu mahasantri lalu memberikan motivasi terbaru bahwa memang menghafal Al-Quran itu mempunyai ada fadilah-fadilah yang khusus. Bagaimana saya pribadi juga merasakan dari kalangan yang notabene keluarga saya semuanya dari pesantren, tapi yang untuk menghafalkan baru saya. Sehingga itu ada motivasi tersendiri untuk memberikan sebuah hadiah kepada orang tua. Namun di lain sisi pun pasti orang-orang itu berbeda-beda ya kan. Saya tidak bisa memaksakan bahwa kamu harus seperti ini kalau menghafalkan Al-Quran. Karena menghafalkan Al-Quran itu motivasinya pasti berbeda-beda. Nah di lain sisi pun bagaimana ketika nanti mau menghafalkan Al-Quran kalau dengan kondisi bahwa ada mentor, ustadz, ya, kiai atau maupun yang lainnya yang mampu membimbing. Ya. Karena masa-masa dalam menghafalkan Al-Quran adalah masa-masa yang penuh kejenuhan. Itu pasti. Kejenuhan, bosan, malas dan juga yang lain-lainnya itu pasti. Ya. Tidak bisa kalau misalkan tanpa ada dampingan. Gitu. Makanya kalau boleh deh, kalau misalkan ini channel nanti bisa berkembang lebih baik, mungkin ini video yang saya pertama. Jujur ini pertama kali saya merekam diri saya sendiri dengan video ini, ya. Jadi mungkin ada beberapa kata yang terlewat atau beberapa kalimat yang mungkin susah dipahami, saya mohon maaf. Namun dari sini saya ingin meng-share apa yang mungkin saya ketahui, ya. Karena ada beberapa permintaan dari teman-teman pribadi saya, ada yang menginginkan untuk memberikan sebuah tips ya. Jadi dari semacam itulah memberikan saya pandangan mungkin saya bisa membuat channel YouTube ya. Tadi pembahasannya sampai motivasi untuk menghafalkan Al-Quran ya. Kalau kita melihat di TV-TV ya, seorang anak kecil dia udah mau menghafalkan Al-Quran itu kan kalau misalkan kita kasih tahu tentang fadilahnya mungkin dia belum paham. Ya mungkin ada yang paham, tapi secara fadilahnya mungkin secara
tersiratnya dia tidak paham makna untuk mengapa menghafalkan Al-Quran. Tapi dengan kondisi tertentu di mana orang tua yang selalu menyokong, ya, memberikan arahan, ternyata anak tersebut bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi usahakan temukan motivasi yang paling terdalam. Ketika Anda down, ya, Anda akan kembali lagi pada kondisi yang semula. Kalau bisa sehari saja, ya, pada kondisi yang semula, bahwa Anda bersemangat lagi untuk menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai hal itu berlarut-larut. Kalau misalkan Anda sudah memulai menghafalkan Al-Quran, namun dalam keadaan yang memang sedikit malas atau mungkin sedikit mendapatkan keraguan dalam hati, mengapa saya menghafalkan Al-Quran, lanjutkan saja, temukan motivasi yang baru, buat diri Anda termotivasi hanya sehari saja. Oke, kalau bisa sehari saja. Karena kalau misalkan sudah berhari-hari berlanjut-lanjut, pasti nanti untuk memulai lagi itu sulit. Jadi saya sarankan untuk menghafalkan Al-Quran itu memang harus konsisten, harus istiqomah. Itu sulit, tapi dinikmati saja, ya. Terus menghafalkan Al-Quran tadi, ya, menghafalkan Al-Quran dari pondok-pondok pesantren, saya tidak mungkin bisa memberikan rekomendasi mana pondok yang terbaik, ya. Karena pondok tahfidz yang terbaik itu adalah sistemnya yang dimana mengatur setiap santri, ya, bisa menghafalkan Al-Quran dengan output yang bagus. Makanya kalau misalkan mau melihat pondok pesantren, lihat outputnya, karena dengan output tersebut kita tahu sistemnya yang terbangun apa di dalamnya, ya. Kalau misalkan kita melihat inputnya, ya, ternyata di sana santri-santrinya orang-orangnya cerdas gitu, karena inputnya seperti itu, ya. Tapi belum tentu outputnya itu bagus. Saya tidak mungkin bisa merekomendasikan mana yang pesantren yang bagus, karena masing-masing mempunyai kelebihan, ada kekurangan juga, ya. Kalau dari saya pribadi, saya mondok tahfidz di Baitul Quran Wonogiri Pokoh, gitu, yang dimana menempa saya selama 2 tahun. Saya kira di sana sistemnya sudah bagus, ya. Alhamdulillah mungkin ini angkatan ke-12 atau ke-13, ya. Angkatan ke-12 atau 13, sedangkan saya di angkatan ke-5. Sistemnya sudah diperbaiki, sudah lebih baik lagi daripada saya dulu, ya. Karena di sana itu tempaannya memang full tahfidz, ya, karena lulusan setelah SMA. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang mau mencari pondok pesantren, ya, lihat outputnya. Bagaimanapun output tersebut akan memberikan kita pandangan, oh ini pesantrennya dengan sistem yang bagus, gitu. Karena sistemnya itu bagaimanapun, ya, seorang anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ada anak mempunyai kecerdasan memori yang sangat hebat sekali, dengan mendengar saja dia itu mampu untuk menirukan. Ada yang mungkin kecerdasan memorinya biasa-biasa saja, dia harus melihat, menulis, ya, memahami, dan juga yang lainnya itu masing-masing berbeda-beda. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Mungkin ada anak yang ternyata dia itu secara kecerdasan memorial untuk menangkap sebuah kalimat kata itu susah, ya. Tapi dituntut sekali untuk menghafalkan Al-Quran dengan tempo waktu yang cepat. Jadi sadari dulu kalau misalkan anak tersebut, ya, mempunyai potensi yang lain. Barangkali mungkin ketika dia tidak mendapatkan fadilah Al-Quran, dia bisa mendapatkan fadilah yang lain. Jadi masih banyak sekali fadilah-fadilah yang ditawarkan oleh Allah, ya, kepada kita sebagai kaum muslimin untuk masuk surga. Maka dari itu seorang anak, ya, tapi seorang anak ketika mau menghafalkan Al-Quran dengan susah payah, ya, dengan mengharapkan bagaimana dia mau memberikan mahkota kepada orang tuanya, itu menjadi sebuah apresiasi. Saya kira itu untuk bagaimana kita kalau misalkan mau menghafalkan Al-Quran, ya. Lalu bagaimana nanti sistemnya ketika menghafalkan Al-Quran, ya. Ketika menghafalkan Al-Quran pun sistemnya itu, ya, pastinya, ya, dimulai dari bacaan dulu yang benar. Karena ketika bacaan nanti salah, ditakutkannya mengganggu nanti menghafalnya. Bagaimana ketika itu sudah masuk dalam memori, ya, dalam memori itu kalau misalkan sudah salah, itu harus butuh rekonstruksi ulang
ya harus dikonstruksi dulu, harus dileburkan dulu ya di dalam, habis itu rekonstruksi ulang. Makanya bacaan itu kalau bisa sudah benar dulu ya. Ya. Sudah benar dulu bacaannya sehingga nanti dalam menghafalkan pun tidak salah-salah. Saya kira itu untuk mengawali dulu ya. Ini mungkin videonya sekitar 15 menitan. Ya kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan, nanti bisa kita lanjut lagi di part kedua. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah wa kafartum. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.